Oke, selamat siang. Untuk di sini, Miss mau menjelaskan tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke, yang pertama ada dua yang belum kita pelajari kemarin ya. Yang pertama, tentang faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Lalu yang kedua, faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Jadi ini nilai a-nya di sini itu tidak sama dengan 0. Oke, yang pertama, faktorisasi bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti ini di sini kita harus mengetahui bahwa bentuk persamaan kuadratnya itu selalu seperti ini untuk menggunakan sifat ini. Di mana nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, lalu dari bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pemfaktoran seperti ini. X ditambah p dikali x ditambah q. Dengan syarat nilai C itu sama dengan hasil dari P dikali Q, lalu nilai B itu sama dengan P ditambah Q. Ini berarti B-nya itu yang ini, C itu yang ini. Kalau dikalikan hasilnya adalah C atau konstanta, lalu kalau dijumlahkan, dia hasilnya adalah koefisien dari X. Oke, contohnya di sini ada X kuadrat min 5X ditambah 4. X kuadrat min 5X ditambah 4. Oke, dari sini berarti kita cari dulu nilai P dan Q-nya. Itu kita carikan kita cari yang kalau dikali berarti hasilnya adalah 4. P dikali Q itu sama dengan 4. Dan kalau dijumlahkan, P ditambah Q hasilnya sama dengan negatif 5. Ini C ini 4 ini adalah C dan negatif 5 ini adalah B-nya. Berarti kita data juga nih dari di sini. Kalau dikali hasilnya 4. Berarti ada 4 dikali 1. Terus ada 1 dikali 4. Terus 2 dikali 2. Atau nah ini bisa juga nilainya negatif. Bisa negatif 4 dikali negatif 1 atau negatif 1 dikali negatif 4 atau negatif 2 dikali negatif 2. Ini kan hasilnya semua kalau dikalikan adalah 4 ya. Nah, terus selanjutnya dari sini kita melihat di mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan negatif 5. Berarti di sini letaknya. Karena negatif 4 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 5. Berarti bisa kita tulis P-nya sama dengan negatif 4 dan Q-nya sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita menggunakan X plus P dan X plus Q sama dengan 0, bisa kita peroleh bentuknya menjadi X plus negatif 4 dikali X plus negatif 1 sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh X min 4 dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Selanjutnya, di sini saya hapus dulu.
Oke, nah lalu untuk menentukan penyelesaiannya, kita bisa menggunakan syarat PQ sama dengan 0. Berarti salah satunya adalah sama dengan 0. Berarti bisa X min 4 yang sama dengan 0, atau X min 1-nya sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 4, atau X sama dengan 1. Nah, sehingga penyelesaian dari X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Seperti itu. Ini untuk langkah yang ketiga atau yang faktorisasi bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu selanjutnya, kita mempelajari faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya tidak boleh 0. Nah, yang pertama kita mengubah AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu menjadi 4 suku. Menjadi AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C. Dengan syarat P dikali Q itu sama dengan A dikali C. Lalu P ditambah Q sama dengan B. Nih ya, berarti P dikali Q itu sama dengan A dikali C. Dan P ditambah Q jadinya adalah yang B. Oke, coba kita terapkan dalam contoh. Berarti 2X kuadrat min 3X sama dengan 20. Nah, berarti kita bisa menjadikan ini dalam satu ruas dulu. Jadi 2X kuadrat min 3X min 20 sama dengan 0. Lalu, kita ubah ke dalam 4 suku. Dengan ketentuan P dikali Q berarti sama dengan 2 dikali negatif 20. Dan P ditambah Q sama dengan negatif 3. Berarti kita lanjutkan di samping. P dikali Q berarti nanti hasilnya sama dengan negatif 40. Lalu kalau dijumlahkan P ditambah Q sama dengan negatif 3. Nah, berarti berapa nih bilangan? P dan Q yang dikalikan hasilnya adalah negatif 40. Berarti kita bisa data dulu. Misalnya ada negatif 8 kali 5 atau berarti negatif 5 kali 8, terus ada negatif 20 kali 2, negatif 2 kali 20, terus negatif 40 kali 1, negatif 1 kali 40. Kan ada ini. Nah, terus di sini kita lihat di mana yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Berarti kita temukan adalah yang ini. Karena negatif 8 ditambah 5 itu sama dengan negatif 3. Berarti di sini ketemu nilai P-nya kita tulis sama dengan negatif 8 dan nilai Q-nya sama dengan 5. Oke, setelah ketemu ini Miss hapus lagi.
Oke, selanjutnya kita substitusi ke bentuk AX kuadrat plus PX plus QX plus C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya tadi adalah 2x kuadrat, lalu P-nya adalah negatif 8, berarti negatif 8x. Q-nya tadi 5 ditambah 5x, terus C-nya adalah negatif 20 sama dengan 0. Oke, nah berarti kalau di sini selanjutnya, oke, nah dari sini kita faktorkan satu-satu dulu. Untuk 2x kuadrat min 8x, ada yang sama dari keduanya, yaitu x-nya sama-sama ada x, dan sama-sama memiliki faktor yaitu 2. Berarti kita keluarkan nilai 2x. Nah, untuk yang pertama sisanya berarti adalah x. Lalu selanjutnya dari 8x itu berarti sisanya adalah 4. Terus ditambah, nah yang di sini kita juga faktorkan. Dari keduanya itu sama-sama memiliki faktor yaitu 5. Lalu sisanya X. Nah di sini berarti sisanya 20 dibagi 5 tadi adalah 4. Sama dengan 0. Nah, dari keduanya, dari yang sini dan yang ini, itu ada sama-sama memiliki X min 4. Nah, jadi bisa kita faktorkan, atau kita bisa mengeluarkan lagi nilai X min 4. Jadi, X min 4, nah sisanya di sini adalah 2X, dan sisanya di sini adalah plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk pemfaktoran dari 2x kuadrat min 3x sama dengan 20 bisa kita ubah ke dalam bentuk faktor x min 4 dikali 2x plus 5. Nah, di sini juga berlaku x min 4 itu yang nilainya 0, atau bisa juga yang 2x plus 5 yang nilainya 0. Sehingga di sini X sama dengan 4 atau 2X sama dengan negatif 5. Berarti X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Oke, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan faktorisasi dengan bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan yang kedua, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Selamat melanjutkan latihan soalnya. Semoga kalian memahami. Semangat!